Kong pilihan pilbub iki enake milih sing wean tapi nggak bagus. Enake pilih sing ndi? Menjadi Bupati Nganjuk, sekarang menuju ke KPU Nganjuk. Monggo. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Menang. 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 Pun jelas, Pak. Kami Partai Demokrat, kami Partai PKS, kami Partai Umat, kami Partai PKN, kami Partai BBB, kami Relawan Nganjuk, kami masyarakat Nganjuk. Dengan ini akan memberikan dukungan kepada Kang Marhan dan Mas Hadi. Hadi Marhan, mana Hadi? Merdeka! 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 Halo seluruh warga Kabupaten Nganjuk dan semuanya aja, jangan lupa subscribe, like, dan komen di channel YouTube Kong Danuji Nganjuk. Jangan lupa ya, pokoknya like, comment, subscribe. Salam sehat sahabat-sahabat, dulur-dulur KD Kong Danuji. Kali ini kita berada di hari Kamis 29 Agustus 2024. Artinya adalah hari terakhir pendaftaran para paslon kandidat pilkada di masing-masing daerah, baik gubernur maupun bupati. Dan hari ini kita melihat bahwa untuk Jakarta, karena Jakarta adalah metropolitan ya, meskipun sudah tidak menjadi daerah ibu kota lagi, tapi merupakan daerah istimewa juga di samping Yogyakarta. Jakarta, dua paslon sudah mendaftar kemarin, yaitu LK atau Rawon, Ridwan Kamil dan Suwono. Kemudian yang menyusul kemarin Mas Pram, Pramono Anung, dan Sidul anak Betawi, Rano Karno, yang diusung oleh PDIP. Nah, ini artinya berbicara Jakarta, per hari ini peluang Anies Baswedan sebagai tokoh yang pernah populer karena maju dalam pilpres dan cukup signifikan
persentase perolehannya meskipun kalah dengan pasangan Prabowo Subianto dan Mas Gibran. Namun sempat waktu itu menjadi primadona hampir mulai daripada PKS, PKB maupun Nasdem, di mana partai pengusung manakala dulu Februari kemarin itu mengusung dalam Pilpres itu juga menyatakan mendukung di dalam Pilgub DKI, tapi pada akhirnya 3 partai pendukung Anies Baswedan pada saat Pilpres itu balik kanan dan mendukung Kim Plus, jadi mengusung Ridwan Kamil dan Suwono atau Rawon. Dan bahkan pada saat Pilpres kemarin itu di mana PKB di PHP oleh Gerindra, kemudian langsung balik kanan ditawari oleh kelompok Anies dan menjadi calon wakil presidennya, yang membuat berang AHY karena AHY selama ini mendukung kubu perubahan. Pada akhirnya AHY juga loncat dan tidak mendukung pasangan capres-cawapres Anies dan Muhaimin. Hari ini PKB yang diharapkan menjadi satu-satunya partai yang bisa mengusung secara sendiri karena berdasarkan putusan MK yang terakhir nomor 60 yang kemudian sempat mau dihadang oleh Balik dengan RUU Pilkada yang hampir dipastikan disahkan, kemudian dihadang oleh demo besar-besaran oleh segala elemen masyarakat terutama mahasiswa. Akhirnya dinyatakan bahwa penetapan atau pengesahan RUU Pilkada menjadi UU Pilkada dibatalkan dan kembali kepada putusan MK. PKPU juga didok akhirnya pada hari Sabtu oleh DPR menggunakan substansi daripada putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, saya tidak akan berbicara masalah peluang Anies karena peluang Anies sudah tertutup. Jadi bagaimanapun dia dengan gagasannya, dengan apa yang dia tawarkan, dia juga tidak membuat sebuah kesalahan bahwa adalah hak prerogatif daripada Ketua Umum PDIP yang ketika belum ada kepastian bahwa PKPU akan menggunakan substansi daripada putusan MK itu sempat mau mengusung Anies dengan dasar hukum putusan MK, tapi pada akhirnya setelah Anies juga berkunjung ke DPD PDIP Jakarta yang juga mengusung Anies, kemudian sempat dengan Sidul Rano Karno juga berkunjung di DPP, pada akhirnya PDI punya hak untuk membawa kadernya, karena kapan lagi membawa kadernya kalau tidak pada posisi ada putusan MK di mana ambang batas koalisi antar partai itu tidak harus sekian persen yang harus berkoalisi, tapi cukup 7,5% PDIP bisa mengusung kader sendiri, maka PDIP adalah partai ideologis dan mengusung kadernya sendiri adalah hak, dan Anies juga menghormati itu. Saya tidak akan berbicara tentang Anies. Kemudian saya juga sempat mencermati bahwa ketika ada wacana untuk mengusung RUU Pilkada yang dimotori oleh Balik DPR RI, ini pasti ada kekuatan besar. Karena kita tahu bahwa MK adalah lembaga yang memutus ketika ada sengketa tafsir hukum terhadap undang-undang, antara undang-undang tersebut apakah berkesesuaian dengan undang-undang dasar. Ini adalah putusan MK. Nah, ketika MK sudah memutuskan, Balik DPR dalam waktu yang sesingkat-singkatnya 24 jam hampir rampung, bahkan sudah rampung RUU-nya. Ini pasti ada kekuatan besar. Dan karena demo yang sedemikian masif yang para mahasiswa
alibi untuk mengawal demokrasi agar banyak keterwakilan daripada pilihan-pilihan warga masyarakat, tidak dihadapkan pada kotak kosong atau calon yang tidak memiliki elektabilitas tinggi, maka rame-rame sama mendukung putusan MK dan menolak DPR agar jangan sampai memutuskan atau mensahkan RUU Pilkada menjadi UU yang mana akan dikembalikan berdasarkan tafsir Mahkamah Agung. Ini sobat-sobat, dulur-dulur KD yang perlu juga digarisbawahi, pasti juga ada kekuatan besar pula yang menguatkan DPR, yang pada akhirnya DPR memutuskan untuk menggunakan putusan MK yang dipakai dasar untuk penetapan peraturan KPU. Nah, kita sangat apresiasi karena DPR waktu itu juga mau mendengar suara rakyat. Dari 575 anggota DPR RI yang hadir saat itu, yang sudah ada di ruang sidang, mau sidang paripurna cuma 82 orang. Ini artinya ada kekuatan besar juga. Yang satu adalah kekuatan besar yang mendorong agar balik DPR membentuk RUU, dan ada kekuatan besar juga yang akhirnya menegaskan agar DPR berpihak pada konstituen atau pada suara masyarakat banyak. Saya tidak menjawab itu. Saya justru akan berbicara tentang Pilkada Nganjuk. Nganjuk pada hari pertama, kita sudah tahu hari Rabu tanggal 27 itu ada pasangan dua wanita, yaitu Bunda Ita Triwibawati dan Mbak Yuli. Kita tahu Bu Ita dulu adalah Sekda Jombang yang sampai dengan pensiun, artinya dia menyelesaikan tugas-tugasnya ketika menjadi seorang sekretaris daerah. Juga ketika dia menjadi istri Bupati Nganjuk, Pak Taufikur Rahman atau Mas Awi atau Pak Taufik. Nah, beliau sempat 2 periode di mana selaku ketua tim penggerak PKK Kabupaten. Nah, Bunda Ita punya kekuatan yang besar untuk tetap atau menjalin komunikasi dengan para kader PKK yang ada di setiap lini pelosok desa. Pasangannya calon wakil bupati adalah Mbak Yuli. Kita tahu Mbak Yuli ini adalah putra daripada pengusaha besar Mbah Kayat Muhayyatsah. Ini sekarang posisinya Mbak Yuli ini juga menjadi pimpinan daripada TAM atau Taja, sebuah bank dan usaha-usaha lain yang kita tahu jaringannya juga ada di sampai kepada masyarakat bawah. Bunda Ita mengusung satu istilah Nganjuk Jaya atau Jaya Amerta. Ini ada di dalam situs-situs Jaya Stamba. Jadi kalau kita menoleh sejarah itu ada di Anjuk Ladang, kemenangan Anjuk Ladang itu ada sejarahnya. Itu pada hari Rabu, tanggal 27 Agustus 2004. Pada hari Kamisnya, nah ini Kang Marhen bergandeng tangan dengan Mas Trihendi. Kang Marhen adalah dulu pasangannya Mas Novi, mulai dari wakil bupati, kemudian PLT Bupati, kemudian PJ Bupati, kemudian menjadi Bupati Nganjuk. Nah, dan berhasil menyelesaikan sampai dengan masa tugas selesai dengan baik. Banyak memiliki rekam jejak, tinggalan-tinggalan daripada karya beliau pada saat bekerja. Dan kita tahu di banner-banner yang ada di setiap perempatan juga terpampang beberapa penghargaan, bahwa apapun yang namanya penghargaan adalah bukti bahwa dia telah menulis, berkinerja, dan diapresiasi oleh lembaga-lembaga tingkat nasional dan internasional yang mana mengapresiasi dari sebuah karya ketika beliau memimpin.
Mas Trihendi. Kita tahu Mas Trihendi adalah mestinya yang besok pada tanggal 30 Agustus 2024 ini dilantik menjadi DPR. Beliau memilih untuk mendampingi Kang Marhen. Katanya ingin melanjutkan agar Nganjuk bangkit. Ini idiom yang dibawa Pak Marhen dan Mas Trihendi adalah berpengalaman dan merakyat. Nah, ini Mas Trihendi ini adalah putra daripada Pak Tekno. Nah, kita tahu Pak Tekno adalah pengusaha yang ada di Nganjuk yang banyak berkecimpung, berkontribusi pada perkembangan sepak bola, khususnya Persenga. Ini juga calon yang tidak bisa disepelekan karena Pak Marhen selama 5 tahun bergaul dengan masyarakat Nganjuk, mengawal pembangunan yang pasti juga tidak kesulitan di dalam bersosialisasi karena sudah dikenal sepanjang 5 tahun. Kemudian yang ketiga, yang hari ini pada hari terakhir ini mendaftarkan ke KPU di Nganjuk, itu adalah pasangan Gus Muhibin berpasangan dengan Mas Ausap Pajer. Mas Ausap Pajer ini adalah pengusaha yang rumahnya Rejoso, dan ini didukung oleh Partai Gerindra, kemudian juga PKB karena Gus Muhibin ini adalah seorang kiai yang ada di pondok pesantren Mojosari. Nah, kita lihat di belakang ini gambar daripada para santri yang mengantar pada saat Gus Muhibin keluar dari pondok mau meluncur ke OTW ke KPUD. Itu luar biasa. Ini adalah paslon yang didukung dan berbasis Nahdlatul Ulama, didukung oleh Partai PKB, Partai Gerindra, dan terakhir Partai Golkar yang tadinya mendukung Bunda Ita dan Mbak Yuli. Belakangan Partai Golkar mendukung Gus Muhibin dan Mas Ausap Pajer. Ini tentu saja terkait dengan, saya nggak tahu alasannya persis, tapi mungkin terkait dengan bahwa di pusat tadinya adalah Pak Erlangga Hartarto mengundurkan diri, kemudian muncul Ketua Umum Pak Bahlil. Nah, ini. Kemudian untuk Pak Marhen tadi adalah diusung oleh PDIP dan Partai Demokrat. Untuk PDIP memang sengaja tidak merekom Mas Tadit, Ketua PDIP Nganjuk, juga tidak merekom Mas Gondo. Kemungkinan saja karena diproyeksikan Mas Gondo mendapat suara terbanyak dari para caleg daripada caleg di DPRD, karena Mas Gondo caleg DPRD dari PDIP yang mendapat suara terbanyak. Nah, tergantung nanti perkembangannya bagaimana, apakah Mas Tadit selaku Ketua DPC PDIP legowo memberikan kursinya yang tadi didudukinya sebagai Ketua DPRD kepada Mas Gondo. Ini sementara tidak Kong Danuji bahas di sini. Kemudian kalau Bunda Ita sama Mbak Yuli diusung oleh Nasdem dan Partai Hanura. Kemudian Pak Marhen juga banyak didukung partai-partai lain yang termasuk Partai Umat dan lain-lain, tidak saya sebutkan. Satu hal yang perlu saya sampaikan, sedulur-sedulur semua ya, bahwa alhamdulillah Nganjuk memiliki banyak pilihan. 3 itu artinya banyak pilihan. Sebab tidak ada kekhawatiran seperti ada di Jakarta. Kalau di Jakarta tadinya kan begitu 12 partai berkongsi atau berkoalisi menjadi koalisi jumbo yang disebut Kim Plus, itu dikhawatirkan masyarakat hanya dihadapkan pada satu calon, kemungkinan berhadapan dengan kotak kosong. Kemudian masih ada harapan lain yaitu calon independen. Nah, alhamdulillah ada putusan MK di sela-sela itu, di menit-menit injury time, kemudian ada harapan baru, ternyata calon-calon yang memiliki elektabilitas akhirnya bisa muncul. Tapi bahwa yang namanya turbulensi dan eskalasi politik itu menit per menit, kita
serba maklum bahwa politik itu segala sesuatu itu bisa mungkin, maka ternyata di menit-menit terakhir diskusi tentang wacana siapa yang akan diusung oleh PDIP akhirnya kembali kepada putusan Ketua Umum memilih Mas Pramono Anung dan Sidul. Kembali kepada Nganjuk, kita bersyukur Nganjuk memiliki calon yang baik. Bunda Ita yang mendaftar di hari pertama itu baik, Kang Marhen yang mendaftar di hari kedua juga baik, dan yang ketiga yang mendaftar hari ini terakhir tanggal 29 hari Kamis itu adalah Gus Muhyiddin, itu juga baik. Sehingga marilah kita warga Nganjuk menjadi pemilih yang baik, yang tidak baik apabila tidak memilih. Jadi bahwa nanti bagaimana sekian hari sampai dengan tanggal 28 November 2004 ini adalah seni daripada masing-masing paslon. Jadi Bunda Ita dan Mbak Yuli, Kang Marhen dengan Mas Trihendi, serta Gus Muhyiddin dengan Mas Ausap Pajar ini seni merangkul masyarakat, bagaimana para kadernya untuk berjibaku, untuk berjuang. Yang terpenting satu hal, bahwa marilah kita menjadi pemilih yang baik. Dan kalau kita adalah kader, menjadi kader yang baik. Kalau kita tim sukses, jangan hanya memikirkan suksesnya diri sendiri sebagai tim sukses, tapi juga suksesnya jago atau paslon yang kita dukung. Demikian juga untuk para paslon, para calon bupati, calon wakil bupati. Harapan rakyat adalah panjenengan akan nantinya terpilih atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, didukung oleh aspirasi dari warga yang menitipkan harapan, menitipkan aspirasi kepada panjenengan. Maka jadilah pemimpin Nganjuk yang menggunakan apa saja yang diimpikan oleh rakyat ini menjadi sesuatu yang harus secara komitmen panjenengan perjuangkan dan amanah. Ini harapan kami, dan pasangan calon bupati dan wakil bupati bersinergi mulai dari kampanye, mulai dari awal, mulai sampai dengan hari pencoblosan. Juga pada saat nanti 5 tahun ke depan, jadilah pasangan yang selalu harmonis dan mengutamakan kepentingan orang banyak, kepentingan warga, kepentingan umat, kepentingan masyarakat Anjuk Ladang. Salam sehat, bumi Anjuk Ladang, bumi kemenangan. Nganjuk bangkit, Nganjuk jaya, Nganjuk digdaya. Ini slogan 3 paslon saya sebut semua ya, sehingga jangan sampai nanti tidak adil. Kita mengutamakan kebersamaan, kerukunan, guyub rukun, Nganjuk tetap damai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo seluruh warga Kabupaten Nganjuk dan semuanya aja, jangan lupa subscribe, like, dan komen di channel YouTube Kong Danuji Nganjuk. Jangan lupa ya, pokoknya like.